Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita ini. Munir 76 peternak ayam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan saya selalu menghimbau apabila di antara kawan-kawanku ini ada yang memiliki channel YouTube yang membahas tentang perayaman. Mari kita dukung, mari kita simak videonya agar ilmu perayaman kita bisa bertambah lagi. Dan di kesempatan kali ini, saya akan coba membahas salah satu permintaan dari kawan kita, yaitu kawan kita ingin mempunyai ayam yang cerdas. Nah, terus kawanku ini ingin mengetahui ciri-ciri ayam yang cerdas itu seperti apa. Nah, dan di kesempatan kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, sebelum kita tahu ciri-ciri ayam yang cerdas tersebut, kita harus tahu dulu definisi ayam yang cerdas itu seperti apa. Ayam yang cerdas adalah ayam yang mampu uh, memanfaatkan setiap peluang-peluang yang ada untuk melakukan serangan, dan ayam tersebut mampu menghindari serangan dari gandengnya secara cepat dan lincah. Sehingga ayam tersebut terlihat gesit dan lincah, sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan terpukau. Tapi ayam yang cerdas tersebut harus juga diimbangi dengan bobot serangan yang bagus, sehingga kecerdasannya itu tidak sia-sia, kawan. Nah, terus ciri-ciri ayam tersebut seperti apa? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawanku untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan mampu membantu channel ini untuk terus berkembang. Nah, begini kawan. Eh, jadi, dari definisi tadi, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri ayam tersebut. Nah, kita mulai dari bentuk kepala. Bentuk kepala ayam yang gesit dan juga cerdas itu biasanya panjang. Bisa dikatakan seperti buah pinang. Karena apa? Karena struktur kepala yang panjang itu uh, dapat memuat, bisa dikatakan daya tampung untuk memuat otak dalam kepala ayam itu lebih banyak daripada yang pendek karena dia panjang. Dan ayam dengan uh, kepala yang panjang itu sifatnya itu nyari, kawan. Nyari peluang. uh, Terus usahakan mata ayam tersebut itu bersih, kawan, jadi tajam. Kelihatan bersih, jadi penglihatannya itu tajam, karena penglihatan sangat berpengaruh untuk melihat setiap peluang yang ada, baik untuk menyerang atau untuk menghindar. Nah, selanjutnya bentuk paruh. Bentuk paruh usahakan kawan-kawan itu memilih yang agak panjang dan ujungnya agak melengkung sedikit. Kenapa? Karena paruh yang agak panjang itu kalau buat mematuk itu enak, kawan. Jadi setiap ada peluang dia matuk itu langsung kena. Karena paruh tersebut itu panjang. Jadi akurasi untuk mematuknya itu lebih tinggi, kawan. Terus ditambah ujungnya agak melengkung. Jadi bentuknya seperti ini, kayak burung elang lah, seperti itu, agak panjang dikit. Itu ditambah lagi
depannya yang agak melengkung, jadi setiap mematuk langsung terkait kawan, jadi nggak mudah lepas. Dan pastikan juga eh, kekuatan dari paruh tersebut itu sudah teruji. Caranya kalian bisa melihatnya di pinggirnya ini, di pinggir paruhnya ini harus ada paritnya atau garisnya. Itu sudah terbukti kuat karena lekukan karena lekukan di samping paruh itu dapat membantu menguatkan paruh ayam tersebut. Dan lebih bagusnya lagi, antara warna mata, warna paruh, dan warna sisi kaki ayam tersebut itu tembus sama. Karena apa? Karena ayam yang cerdas itu biasanya main cepat. Jadi warna dari mata, paruh, dan kaki itu kalau sudah sinkron, jadi gampang menargetkan sasaran kawan. Karena akurasinya bagus. Baik dari penglihatan, misalkan matanya itu melihat ke leher, mau menyerang leher. Paruhnya otomatis nyampainya juga ke leher. Nanti jika melakukan serangannya pun mendaratnya di leher. Itu pentingnya warna mata, paruh, kaki harus tembus. Setelah itu kalau dilihat dari lehernya harus agak panjang kawan. Kenapa? Selain untuk bisa lebih eh, memperluas jangkauan pandangannya, leher yang panjang tersebut bisa menjangkau area-area yang dalam situasi atau kondisi yang mepet. Jadi gini, tapi usahakan yang lentur dan ros-rosnya itu padat. Jika kalian belum tahu bagaimana cara mengetahui leher ayam yang lentur, kalian pegang. Misalkan udah rapet kan, kalian goyang-goyang gini. Kalau dia agak ada lenggok-lenggok sedikit, gak terlalu kaku, berarti itu lentur. Nah, terus kalau bentuk badan, itu usahakan ayamnya itu yang tegak kalau mau cari ayam yang cerdas, karena dia mainnya cepat. Karena apa? Karena bentuk badan yang tegak itu ayam dalam melakukan serangan dan menghindar itu cepat. Selain itu tadah serangannya pun bagus. Biasanya yang tegak itu sininya, bahunya sini sama ini itu biasanya rapet kawan. Dan tulangannya sini, dadanya itu gede kalau ayam yang tegak biasanya. Setelah itu usahakan juga sayapnya itu yang rapet. Jadi misalkan ini sayapnya itu jangan yang gini tapi rapat ke sini. Misalkan ini kepala, ini sayapnya itu harus rapat ke sini. Biar apa? Biar tidak mencegah ayam kita itu disayap kawan. Karena kalau ayam sudah disayap sudah nggak bisa bergerak lagi. Usahakan seperti itu. Dan usahakan kalau bisa bagi saya itu badannya yang agak panjang kawan, atau berbentuk seperti jantung pisang itu sudah terbukti gerakannya juga lincah, gesit. Setelah itu bagian kaki, kalau kaki biasa saya sukanya itu yang pahanya yang besar, pipih, dan agak padat. Kenapa saya memilih seperti itu? Yang pertama, ayam dengan paha yang besar dan padat itu menandakan ototnya itu kuat kawan. Jadi dia dalam melakukan serangan atau menghindar atau bergerak itu lincah kawan, karena ototnya sudah kuat dulu. Terus kenapa saya milih yang pipih? Kalau yang pipih itu fleksibel kawan. Kalau paha yang pipih itu fleksibel, jadi ayam tersebut bisa melakukan serangan dari segala arah. Terus selanjutnya bentuk kaki. Usahakan kakinya itu bulat dan kering kawan. Kalau
kalau tidak ya usahakan sisiknya itu yang rapi, yang tidak keluar-keluar itu loh, ya rapi lah. Terus yang bawahnya sini harus padat. Karena apa? Karena sisi yang rapi dan eh, belakangnya ini padat, itu serangannya juga berefek. Dan apabila ayam dibawa ke arena itu mudah mencari gandeng. Karena apa? Karena kalau sisinya terlalu berantakan, terlihat atau terkesannya ayam tersebut sudah tua. Nah, jadi masa pakainya nggak begitu lama. Nah, kan sayang ayam bagus-bagus udah ganti bulu sekali kelihatan tua banget, sisinya udah pada keluar-keluar. Jadi nyari gandengnya juga susah. Setiap ke arena susah gitu. Nah, terus selanjutnya jarinya itu panjang-panjang dan agak lebar. Merit lah, nggak panjang, nggak begitu panjang juga nggak apa-apa. Yang penting merit. Soalnya efek serangannya itu pedas dan kalau yang renggang seperti ini dalam dia melompat dan melakukan serangan itu eh, eh, bagus sekali kawan. Dan bila mendarat pun ayam tersebut habis melakukan serangan itu eh, kuda-kudanya tidak goyah. Nah, kenapa kita memilih kaki tersebut seperti itu? Karena jika ayam tersebut sudah cerdas, ya kan? Nah, tapi serangannya tidak berefek, yang menonton gimana kawan-kawan? Kan jadi kurang bagus. Bagusnya ayam tersebut udah cerdas, ke kanan kirinya masuk, nyerangnya dari segala arah bisa masuk dan berefek. Nah, itu adalah nilai plus. Jadi bagian kaki juga kita harus pertimbangkan. Nah, kalau bentuk keseluruhan kaki biasa seperti apa, pedoman-pedoman para botoh-botoh senior, botoh-botoh tua, yaitu kakinya seperti kaki belalang atau kaki jangkrik. Tentu saja kalian sudah tahu arti dari kaki tersebut, bentuk kaki tersebut. Nah, setelah itu, yang terakhir itu bagian ekor. Bagian ekor usahakan yang pendek kawan. Karena kalau ayam yang cerdas itu biasanya gerakannya cepat dan lincah. Nah, diimbangin juga dengan ekor yang pendek. Kenapa tidak yang panjang? Karena kalau ekornya itu panjang, gerakannya sebagai kemudi itu refleksnya kurang. Jadi kalau ekor yang pendek itu refleksnya cepat kawan. Walaupun kita harus mengorbankan sedikit keseimbangan dari ayam tersebut. Nah, setiap kita mengambil kelebihan pasti ada kekurangannya kawan. Nah, yang tak kalah penting lagi kalau bahas ekor, tak lupa juga kita harus membahas supit udang. Supit udang usahakan yang keras dan kaku. Walaupun agak renggang, yang penting keras tapi kaku kawan. Dan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, itu menurut versi saya. Jika ada kawan-kawan yang lain mempunyai versi yang lain, silahkan kawan-kawan bisa menulisnya di kolom komentar agar saya dan kawan-kawan yang lain bisa lebih tahu lagi dan masih bisa belajar lagi dari kawan-kawan kita agar ilmu perayaman kita semakin bertambah lagi. Dukung terus channel Bendera 76 Peternak Ayam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.